Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat akuatik semua, kembali lagi di channel Indo Akuatik. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing ya terkait beberapa pertanyaan yang muncul di DM saya. Ada beberapa orang yang bertanya ke saya tentang bagaimana sih sebenarnya cara kita untuk menyiapkan female agar dia bisa full telur dengan maksimal. Oke, kita langsung masuk saja ke PowerPoint-nya ya. Karena saya di sini menjelaskan sedikit menggunakan PowerPoint melalui handphone. Oke, untuk slide yang pertama, biasa ini adalah judul pembahasan kita pada kesempatan kali ini, itu cara memaksimalkan telur indukan betina ikan cupang mencapai 500 ekor lebih ya. Oke. Nah, selanjutnya Oke, untuk yang pertama, tips menyiapkan indukan betina itu sortir calon indukan dari lubukan usia kurang lebih 1,5 bulan. Jadi di dalam lubukan itu, bukan burayak, di umur 1,5 bulan itu kurang lebih sudah bisa kita bedakan ya mana yang female, mana yang male, atau mana yang betina atau mana yang jantan. Nah, di situ kita pilih yang sekiranya berpotensi untuk menjadi indukan kita nanti, kita akan pilih dan kita sortir. Kita letakkan di wadah yang berbeda. Kemudian yang kedua, menggunakan wadah yang luas. Nah, dari tadi hasil pengsortiran, kemudian kita pindahkan ke wadah yang luas juga. Dalam artian, di dalam wadah itu nanti akan ditaruh beberapa calon indukan betina yang benar-benar kita rawat, kita persiapkan untuk nanti beberapa bulan ke depan kita breeding seperti itu. Dan yang ketiga, jumlah calon indukan dalam satu wadah itu dibatasi. Baik, untuk kenapa jumlah dalam satu wadah itu dibatasi, itu agar perkembangan ikan cupang, khususnya yang female, yang betina itu bisa lebih cepat, sobat akuatik semua. Oke, selanjutnya cara memaksimalkan telur indukan betina. Nah, tadi kita sudah sampai ke tahap ini ya. Dari pertama kita tadi kita sortir, kemudian kita pindahkan ke wadah yang lebih luas dengan jumlah yang dibatasi, tidak terlalu banyak, 10 sampai 15, bahkan sampai 20 juga nggak masalah. Penting sesuaikan dengan jumlah atau luas wadah yang teman-teman miliki. Semakin luas wadah yang teman-teman gunakan, berarti jumlah indukan betina yang bisa dimasukkan di situ bisa lebih banyak daripada yang saya bilang tadi. Cara memaksimalkan telur indukan betina itu dilihat dari 3, teman-teman. Yang pertama, wadah pasti yang tadi saya bilang. Kemudian ada ketapang pekat, dan terakhir itu pemberian pakan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu wadah yang luas. Ini khusus betina ya. Jadi wadah yang disiapkan itu memang benar-benar khusus betina, sobat akuatik semua, itu tanpa jantan sama sekali. Bisa 10 sampai 15 ekor. Nah, ini yang saya bilang tadi, bahwasannya sebenarnya kalau wadah ini semakin luas wadahnya itu berarti nggak mesti 10 sampai 15, bahkan bisa lebih dari ini. Selanjutnya yang kedua itu bisa menggunakan kolam, bak, dan lain-lain. Jadi untuk rekomendasi wadah ya bisa menggunakan bak misalnya, kemudian kolam juga bagus sih sebenarnya. Dan mungkin salah satu yang paling gampang kita temukan juga bisa menggunakan ini ya, terpal ya, terpal yang memang sudah dibentuk khusus, persegi panjang atau persegi 4 yang banyak dijual di pasaran, itu juga bagus. Oke, selanjutnya itu ketapang pekat yang kedua ya. Fungsi ketapang pekat itu agar menghindari kerusakan pada sirip indukan. Benar teman-teman, kenapa dibutuhkannya ketapang pekat dalam wadah tadi? Itu yang pertama itu dia itu untuk mencegah kerusakan pada female seperti itu, pada indukan betina. Karena ketika memang indukan betina ini disatukan, ada beberapa sih yang suka saling gigit yang nanti menyebabkan siripnya baik anal, caudal maupun dorsalnya bisa sobek seperti itu. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti ini, untuk meminimalisirnya, bisa menggunakan daun ketapang yang pekat seperti itu. Dan yang terakhir itu pemberian pakan. Nah, jadi di pemberian pakan ini ada 3 tahapan yang harus kita perhatikan, yaitu pemberian pakan di umur setelah kita sortir tadi ya. Itu setelah kita sortir itu kita berikan selama kurang lebih 1 bulan. Itu cacing sutra teman-teman.
kita berikan cacing sutra selama 1 bulan untuk mengejar ukuran atau size-nya agar sesuai dengan target kita. Terus setelah kita berikan cacing sutra selama 1 bulan, kemudian kita memberikan dia kutir. Kutu air itu selang 2 minggu bisa, 2 minggu untuk ngegenepin lah ya, di usia yang ke-3 bulan, bahkan bisa sampai 3 bulan lebih. Itu kita tetap berikan kutir 3 bulan. Di usia 3 bulan sampai 3 bulan setengah kita berikan kutir terus. Jadi jangan terus-terusan casut, nanti foam ikannya jadi kurang bagus seperti itu, karena kebanyakan lemak di badannya. Kemudian yang ketiga itu, cara kemudian yang ketiga itu, seminggu nanti sebelum kita break di umur 3,5 sampai 4 bulan, seminggu sebelum kita mau break nanti, kita memberikan dia pakan jentik nyamuk. Nah, untuk fungsi dari ketiga pakan ini akan dibahas di slide berikutnya ya. Oke, untuk contoh filmnya lah ya. Nah, ini fungsi dari masing-masing pakan. Yang tadi pertama cacing sutra. Nah, sudah saya sebutkan tadi kenapa kita memberikan cacing sutra. Karena setelah disortir tadi, kita ingin mengejar ukuran atau size-nya agar bisa lebih cepat perkembangannya. Selain memang menggunakan wadah yang luas, pemberian cacing sutra ini sangat membantu mendorong pertumbuhan ikan cupang agar cepat pertumbuhan size-nya atau ukurannya seperti itu. Jadi nanti ketika kita dalam sebulan kita memberikan casut itu dengan harapan ukurannya nanti sudah mencapai S ataupun S plus nanti. Itu sih yang diharapkan setelah kita memberi casut selama sebulan. Kemudian yang kedua, kutu air. Kenapa kita memberikan kutu air? Karena fungsi kutu air ini yang pertama itu pasti mengisi telur. Karena nanti di setelah umur 2,5 masuk ke 3 bulan, itu sebenarnya ikan cupang betina sudah mulai memproduksi telurnya sendiri. Sebenarnya pakannya bebas sih sebenarnya. Pasti telurnya itu akan ada ya dengan sendirinya, karena memang sudah masuk masa umurnya untuk dia menyiapkan telur di dalam kantong telurnya seperti itu. Dan kedua, mengurangi dropsy. Dropsy itu kalau teman-teman tahu itu sisik nanas lah, lebih seperti itu. Jadi ciri-ciri sisik nanas ini, sisik di badannya itu seperti terbuka kayak naga gitu, kayak naga terbuka, jadi kelihatan lebih gendut ikannya, kelihatan lebih gemuk, padahal itu sedang sakit sebenarnya. Dan itu risiko matinya itu cukup tinggi. Kalaupun sembuh sangat sedikit sekali kemungkinan dia bisa sembuh. Nah, kemudian yang terakhir itu jentik nyamuk. Nah, jentik nyamuk itu fungsi paling utamanya itu sebenarnya untuk mematangkan telur. Jadi kalau di masyarakat itu kan mitosnya bahwasannya jentik nyamuk itu untuk mempercepat indukan betina itu full telur. Sebenarnya tidak juga, sobat aquatic semua. Jadi makannya itu sembarangannya, bisa aja cacing sutra tetap diberikan, ataupun kutir, ataupun cacing darah. Bahkan pelet juga bisa. Itu kalau memang masuk masa masuk masa pembuahan lah ya, dalam kantong telurnya indukan betina, pasti telurnya akan full juga. Cuman kan di sini kita berbicara bagaimana cara mempercepatnya. Ya tentu dengan cara mempercepatnya itu dengan asupan makanan yang memang dia makan setiap harinya. Seperti itu ya, bisa menggunakan yang saya bilang tadi, yaitu kutir, itu juga bagus. Dan juga jentik nyamuk juga bagus, seperti itu. Apalagi fungsi jentik nyamuk ini untuk mematangkan sel telur yang ada di indukan betina seperti itu. Jadi itulah fungsinya kurang lebih, sobat aquatic semua. Selanjutnya, ukuran indukan betina yang siap breed ya. Jadi gini, untuk indukan siap breed ya, untuk ukurannya itu sebenarnya bisa menggunakan indukan dengan ukuran M, M-, bahkan S plus juga bisa. Cuma dengan catatan ya, sobat aquatic semua, ini perlu diingat sih. Ketika melakukan breeding pada ikan cupang di usia muda, itu pasti memiliki resiko yang cukup tinggi. Kenapa demikian? Sebab burayak dari indukan yang masih muda dan ukuran indukan itu bisa dibilang masih cukup kecil, itu burayaknya itu rentan mengalami kematian, karena memang sel telurnya itu belum kuat. Ibarat kayak manusia lah seperti itu. Kalau dia nikah muda nih, masih kecil, belasan tahun lah, resiko anaknya lahir tuh ya lahir tapi prematur kayak gitu.
jarang yang, ada juga yang normal tapi sangat sedikit sekali. Nah sama saja dengan ikan cupang. Sebenarnya kalau kita breed, kita akan dapat telur yang banyak, tetap dapat telur yang banyak. Tapi ketika dia netas, beratnya juga banyak. Cuman dalam perkembangannya, dalam nanti proses kita sampai dia besar nanti, itu tingkat kematiannya tinggi karena memang telurnya itu masih lemah, burai-burainya itu masih belum kuat lah seperti itu. Karena umurnya belum terlalu matang. Umurnya belum terlalu matang untuk dibreed seperti itu. Jadi hasilnya kurang maksimal. Jadi saya rekomendasikan ya untuk ukuran indukan ikan cupang yang ingin dibreed itu paling tidak ya M- ataupun M. Sebenarnya bisa juga M+, itu bagus banget malah M+ itu. Tapi ya itu kalau kita menunggu M+, berarti kita butuh waktu yang lebih lama lagi. Dan sementara kita juga kejar jam tayang lah ibarat kata orang. Nah ini nih contoh yang full telurnya itu lah ya, jenis Nemo. Oke, mungkin itulah ya sharing singkat dari saya. Kalaupun nanti ada pertanyaan, sobat akuatik semua bisa berkomentar di bawah. Insya Allah akan tetap saya respon loh. Contoh yang full telur ya, yang siap breed, itu lihat aja telurnya. Size nya juga udah enak, paling ini size nya udah M- atau M. Wah enak banget ini untuk di breed. Insya Allah hasilnya bisa memuaskan. Oke sobat akuatik semua, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalaupun nanti ada pertanyaan atau ingin konsultasi seputar ikan cupang, baik nanti breeding, terus perawatan hingga pembesaran dan juga closing penjualan, bisa langsung DM ke IG saya atau hubungin aja WA saya. Di IG sudah lengkap semua. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kalaupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati sobat akuatik semua, saya mohon maaf. Saya Heri, billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.